Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yauma asura wa khalifu al yahuda bi saumi yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Al hadis au kama qol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, berikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang diakui sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kajian ini kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita yang sedang sakit, Pak Haji Kusaini dan Pak Endang Sobari, yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka berdua segera diberikan kesembuhan. Mungkin ada di antara kita, ada di antara jamaah kita yang diberikan ujian oleh Allah, ujian apa saja, kita doakan
Mudah-mudahan segera diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pada malam ini kita berada di tanggal 2 bulan Muharram tahun 1447 Hijrah. Terus Pak nggih? 1447 Hijrah. Nggih. Jadi kalau maghrib masuk tanggal baru, Pak. Nggih, tadi tanggal 2. Jadi pada zaman Nabi, Pak. Jadi pada zaman Nabi itu Islam itu tidak punya tahun, Pak. Islam sudah punya hari, sudah punya bulan, tapi tidak punya tahun. Termasuk pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Islam ketika itu belum punya tahun. Makanya ketika ada orang mengatakan doa awal tahun itu sebetulnya bukan doa awal tahun, Pak. Kenapa? Zaman Nabi itu tidak ada tahun. Jadi doa awal tahun itu aslinya adalah doa awal bulan. Jadi zaman Nabi tidak ada tahun, zaman Abu Bakar tidak ada tahun, sampai zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab di tahun kelima dia jadi khalifah, dia itu mengirim surat kepada gubernur Kufah, namanya Abu Musa al-As'ari. Kufah itu kalau sekarang itu di Irak, Pak. Jadi 1170 kilometer dari kota Baghdad, di selatannya Baghdad. Ketika Umar ibnul Khattab mengirim surat kepada gubernur Baghdad, namanya Abu Musa al-As'ari, ketika itu suratnya itu tidak ada tahunnya, Pak. Tidak ada harinya, tidak ada tahunnya, tidak ada tanggalnya. Maka ketika itu Abu Musa al-As'ari mengatakan, kataba Musa al-As'ari ila Umar ibnul Khattab, innahu ta'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Jadi Abu Musa al-As'ari mengirim surat kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Kataba minka, innaka ta'tina minka kutubun Umar, ya Khalifah, engkau telah mengirimkan surat kepada kami, laisa laha tarikhun. Surat itu tidak ada tanggalnya, tidak ada harinya, tidak ada tahunnya. Misalnya jenengan Pak nggih, misalnya kita mendapatkan surat. Surat itu tidak ada harinya, tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Terus pundi, Pak? Kan mboten mantep jenengan. Ini tanggalnya kapan? Nah, setelah itu Pak nggih, jadi setelah itu Umar ibnul Khattab bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan tahun, Pak. Jadi untuk menentukan tahun. Ada yang usul, jadi tahun Islam itu dimulai dari kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditolak oleh Umar bin Khattab. Ada yang mengusulkan tahun baru Islam itu dimulai dari ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Ini juga ditolak oleh Umar ibn Khattab. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika itu mengusulkan bahwa tahun Islam itu atau tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ini yang disepakati, Pak. Makanya tahun Islam itu namanya dinamakan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kejadian-kejadian Pak nggih. Jadi kejadian-kejadian banyak sekali Pak nggih yang terjadi pada bulan Muharram ini. Kebetulan penanggalan Islam Pak nggih. Jadi bulan dalam Islam itu
dimulai dengan bulan haram dan diakhiri juga dengan bulan haram. Jadi kalender Islam, Pak, maksud saya. Jadi bulan dalam Islam itu yang pertama apa, Pak? Muharram, nggih, Muharram. Yang terakhir Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi yang pertama itu Muharram. Muharram itu kan bulan suci. Kemudian yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah menika juga termasuk bulan yang suci. Moga Pak jangan lihat, Pak, nggih. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayatnya surat nomor 9, Pak. Ayatnya ayat nomor 36 Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Dzalika dinul qayyim. Surat At-Taubah, nggih, surat nomor 9 ayat nomor 36. 36, Pak. Inna iddata suhuri indallahi 12 sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Monggo, Pak. Inna iddata suhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, isna asara sahron, sebanyak 12 bulan. Fi kitabillahi, yang termaktub, yang tercantum di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, di hari ketika Allah menciptakan beberapa langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan menika ada 4 bulan yang dianggap mulia. Imam Al-Bukhari, Pak, nggih, ketika menerangkan ayat ini, beliau mengutip sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua ini bersumber dari sahabat Abi Bakrah. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotaba fi hajjatihi faqala ala inna zamana qad istadara ka hayati yaumin khalaqas samawati wal arda as-sanatu isna asara sahron minha arba'atun hurum salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sa'ban. Dari Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah di dalam hajinya. Ini kalau dalam riwayat yang lain haji wada, Pak. Jadi ketika Rasul melakukan haji wada, haji yang perpisahan, Nabi berkhutbah, Pak. Isi khutbahnya, sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaan hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan menika ada 4 bulan yang mulia. Yang 3 berurutan, yang 1 tidak. 3 berurutan menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya Rajab. Jadi dalam Islam itu 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan menika ada 4 bulan yang dianggap mulia. Yang 3 urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 berpisah, napa? Rajab. Bapak-bapak yang berbahagia, ini kalau bahasa Arabnya nggih. Jadi bulan yang pertama itu namanya kan Muharram. Yang nomor 2 namanya Safar, dan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, apa malih? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal, Pak? Kudune apa jenengan? Dene Januari, Februari apa kudune niki luwih apa niki? Wah niki kalender Islam kok, nggih. Dadi Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lek Jawa meneh jenengan apa? Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, besar apa Pak Aris ya? Lek Jawa apal, lek Indonesia, lek Arab duka. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi para ulama itu sepakat. Jadi apa? Dalam Islam itu selain Ramadan itu ada 4 bulan yang dianggap mulia. Mulai dari napa wau? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Kemudian di antara 4 itu Pak nggih, di antara 4 itu yang paling mulia itu yang mana Pak? Nggih, waqad ikhtalafa al ulama fi ayyil ashuril hurum afdal. Para ulama itu berbeda pendapat mana di antara 4 bulan itu yang di antara bulan-bulan mulia ini loh Pak, yang dianggap yang paling utama itu yang mana? Menurut Imam Al-Hasan Pak, menurut Hasan Al-Basri bahwa di antara 4 bulan itu yang dianggap paling mulia itu Muharram. Nggih sakniki niki. Ini di apa di pendapatnya Hasan Al-Basri menika diikuti oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, jadi para ulama berbeda pendapat mengenai 4 bulan mulia itu mana yang dianggap paling utama. Imam Hasan Al-Basri dan yang lain mengatakan di antara 4 bulan menika yang paling utama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Kemudian Imam Al-Hasan mengatakan Allah membuka dalam 1 tahun itu dengan bulan yang mulia. Allah menutup dalam 1 tahun menika juga dengan bulan yang mulia. Itu yang pertama. Allah membuka dalam 1 tahun dengan bulan yang mulia. Allah menutup dengan 1 tahun itu juga dengan bulan yang mulia. Tidak ada bulan yang mulia selain 4 itu kecuali bulan Ramadan. Dan dalam kitab fikih sunnah Pak, dalam kitab fikih sunnah ini alasan yang mengatakan bahwa 4 bulan itu yang paling utama adalah Muharram. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin wonten insyaallah Pak bab salat sunnah. Dalam kitab fikih sunnah juga ada, ini jilid 1 halaman nomor 269. Babnya adalah bab puasa Ramadan, bab puasa di bulan Muharram dan anjuran untuk melakukan puasa Asyura. Saya bacakan. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholati afdal ba'dal maktubah. Nabi itu ditanya, apa Pak salat yang paling utama setelah salat wajib Pak? Jadi sak bibare salat wajib nika Pak, yang paling utama itu salat apa? Qala Nabi mengatakan as-sholatu fi jaufil lail. Yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di penghujung malam atau sholat tahajud. Jadi sholat di penghujung malam di sekitar jam pinten Pak? Jam 3 jam 2 ke atas Pak, jam 2 ke atas. Summa ayyusyami afdalu ba'da Ramadan. Kemudian Nabi ditanya, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Qala Nabi dawuh sahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Jadi berdasar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud.
berdasarkan hadis ini Pak. Makanya para ulama menyatakan berpendapat bahwa 4 bulan yang mulia itu yang paling utama adalah bulan Muharram. Kemudian pengikut Imam Syafi'i Pak atau Syafi'iyah mengatakan bahwa di antara 4 bulan menika yang paling utama itu adalah bulan Rajab. Tapi pendapat ini ditentang oleh banyak ulama. Ada yang menyatakan lagi, jadi 4 bulan menika sama Pak, derajatnya sama, tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain. Muharram dan Rajab sama, Rajab dan Dzulqa'dah sama, Dzulqa'dah dan sama Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ini temanya kan amalan-amalan di di bulan mulia, berbuat baik di bulan mulia. Jadi yang kita lakukan Pak di bulan ini yang paling banyak Pak, puasa Pak. Jadi saya bacakan hadis-hadisnya Pak Jadi puasa. Jadi ketika Rasulullah datang di kota Madinah, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Fara'a al-yahuda tasumu Asyura, faqala ma hadza, qalu yaumun shalihun najjallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwwihim. Fasamahu Musa. Faqala ana ahaqqu bi Musa minkum wasamahu wa amaro bisyamihi muttafaq alaih. Ketika Nabi datang ke kota Madinah Pak, Nabi melihat orang-orang itu sama-sama melakukan puasa tanggal 10. Tanggal 10 niku insya Allah jatuhnya besok hari Ahad Pak. Hari Ahad. Kalau Jumat kemarin tanggal 1, tanggal 10-nya hari Ahad Pak. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah pas tanggal 10, Nabi itu melihat orang-orang itu sama-sama melakukan puasa. Nabi bertanya, "Mahadza? Ini hari apa?" Orang-orang mengatakan yaumun sholihun. Ini adalah hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwwihim. Karena pada hari ini, tanggal 10 Asyura tadi Pak Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Fasomahu Musa, maka orang-orang Yahudi melakukan puasa pada tanggal 10 itu untuk menghormati Nabi Musa. Nabi kemudian dawuh, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa di antara kalian semua. Maka Nabi pun melakukan puasa Pak. Wa amaro bisyamihi, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang nomor 2 Pak dari hadis yang nomor 2. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadza yaumu Asyura wa lam yuktab alaikum siyamahu wa ana shaimun wa man sa'a shoma wa man sa'a fal yuftir. Artinya gini, dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, hari ini adalah tanggal 10 Asyura, tidak diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa. Tapi aku, kata Nabi, aku puasa. Siapa yang ingin berpuasa silahkan, siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan. Jadi kalau menurut hadis yang nomor 2 ini Pak nggih, jadi poso ya monggo, ndak ya monggo nggih. Nanti Pak nggih. Kemudian yang nomor 3 Pak, yang nomor 3 nggih, yang nomor 3. Awalnya Pak, awalnya sebelum adanya puasa Ramadan Pak, artinya sebelum Ramadan itu diwajibkan, puasa yang wajib itu puasa Asyura Pak. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan,
Nggih, dalile ngaten. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al madinata somahu wa amara an-nasa bisiyamihi falamma furido Ramadhanu qala man sa'a somahu wa man sa'a tarakahu, muttafaq alaih. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Nabi melakukan puasa tersebut. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi tetap melakukan puasa tersebut, Pak. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, Nabi dawuh, yang ingin puasa silahkan, yang tidak ingin puasa juga silahkan. Makanya tadi saya sampaikan awalnya Pak, puasa Asyura itu wajib. Ketika turun ayat tentang puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu hukumnya menjadi tidak wajib. Kemudian fadilahnya apa Pak? Fadilahnya apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab puasa sunnah Pak. Jadi di sana ada keterangan ngeten, nggih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Tanggal berapa Pak? 9 Dzulhijjah nggih. Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu insyaallah menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Bapak-bapak yang berbahagia, yang merubah nama Pak dari Muharram menjadi Suro itu insyaallah pada zaman Sultan Agung Pak. Jadi karena pada bulan Muharram itu ada puasa Asyura, maka dinamakan Suro Pak. Banyak kita itu napa nggih? Mudah lek ngeling-eling, Pak. Jenengan cara matur Dzulhijjah itu angel, Pak. Luwih mudah ngomong besar. Kenapa? Karena pada bulan itu terjadi peristiwa besar yang namanya napa? Haji. Jenengan misalnya nggih mau mengatakan napa? Rabiul Awal itu kan sulit, Pak. Lebih mudah mengatakan Mulud. Mulud itu kan berasal dari kata maulud. Kenapa? Karena pada bulan itu terjadi peristiwa dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan matur Dzul Qa'dah ya sulit. Enak bilang Selo. Kenapa? Karena bulan Dzul Qa'dah itu berada di antara bulan napa? Bulan Syawal dan bulan napa? Bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Kan ngeten maksud kula. Nggih. Jadi bulan Dzulqa'dah itu kan berada di sela-sela 2 hari raya. Sebelumnya ada Idul Fitri, setelahnya ada Idul Adha. Makanya oleh Sultan Agung ketika itu dinamakan Selo, Pak. Ini mboten maksudnya seselane Allah, mboten. Artinya ini berada di sela-sela antara 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, nggih. Jadi yang kita lakukan pertama Pak nggih, puasa Pak. Ini insyaallah disepakati oleh semua ulama Pak. Kemudian puasa di bulan Asyura itu kalau menurut Said Sabiq itu tingkatannya ada 3 Pak. Tingkatannya ada 3. Yang pertama kita melakukan puasa itu 3 hari Pak. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 nggih. Wau teng ajeng pun laturaken Nabi mengatakan sumu yauma Asyura
wa khalifu al yahuda bisaumi yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Berpuasalah di bulan Asyura dan selisilah orang Yahudi dengan cara melakukan puasa 1 hari sebelumnya dan melakukan puasa 1 hari sesudahnya. Jadi tanggal 9, 10, 11 ini yang paling utama. Jadi lek benjing dintene nggih napa? Sabtu, Ahad sama Senin. Itu yang paling utama. Yang nomor 2 Pak nggih, yang nomor 2 kita melakukan puasanya itu mungkin jenengan mireng nggih istilah napa puasa tasuah Pak. Puasa tasuah. Napa artinya tasuah niku? Tasuah itu kan ke-9. Jadi kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Nggih. Ini masih mending nih artinya menyelisih orang Yahudi. Ini alasannya ngeten Pak nggih. Jadi alasannya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Ketika Rasul melakukan puasa Asyura tanggal berapa tadi? 10 nggih. Dan Rasul memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Ketika itu Rasul diprotes Pak oleh para sahabat. Ya Rasul, ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Dan Nabi mengatakan, idza kanal amul muqbil insyaallah sumna yauma at-tasi. Kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa mulai tanggal 9. Ya. Tapi realitanya tahun berikutnya Nabi sudah meninggal Pak. Jadi apa itu? Nabi itu belum pernah Pak melakukan puasa tanggal 9. Makanya misalnya ada orang-orang yang napa nggih, yang sangat ekstrim puasa itu hanya tanggal 10 ya monggo silakan Pak, silakan nggih. Tapi kan ngeten Pak nggih, hadis itu ada 3. Yang pertama namanya hadis fi'liyah, itu hadis yang paling kuat Pak, hadis fi'liyah. Yang nomor 2 namanya hadis qauliyah. Yang nomor 3 namanya hadis takririyah. Hadis fi'liyah itu hadis yang berasal dari perbuatan Nabi. Misalnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum napa niku? Sebelum subuh. Itu fi'liyah Pak, sangat kuat hadis niku. Nabi melakukan puasa napa niku? Melakukan puasa tanggal 10. Sangat kuat hadisnya, hadis fi'liyah. Napa malih contohnya nggih? Nabi itu setiap napa? Setiap hari, setiap bulan Nabi itu melakukan puasa 3 hari. Itu fi'liyah. Puasa Yaumul Bid niku. Yang nomor 2 itu namanya hadis qauliyah. Hadis yang berasal dari dawuhnya Kanjeng Nabi. Nabi matur, Nabi dawuh seperti ini. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa mulai tanggal 9. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Jadi yang Yang nomor 2, yang tingkatannya utama itu puasa tanggal 9 dan 10. Berarti benjing dinten Sabtu kali dinten Ahad. Yang nomor 3. Nomor 3 Pak nggih. Jadi berpuasa itu hanya ulangi Pak nggih. Yang nomor 3 Pak, puasa hanya pada tanggal 10 saja. Itu derajatnya nomor 3. Jadi yang paling utama 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Yang nomor 2 itu 2 hari, mungkin 9, 10 atau 10, 11. Yang nomor 3 hanya tanggal 10 saja. Setidak-tidaknya tanggal 10 Pak. Kalau tanggal 10 kita tidak puasa kok eman-eman rumah 10. Bapak-bapak yang berbahagia, yang nomor 2 Pak, yang nomor 2. Yang kita lakukan, kita merujuk ke ayat itu Pak, merujuk ke ayat itu. Allah mengatakan
Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu itu melakukan dosa di bulan-bulan itu. Dalam sebuah riwayat ada seorang yang bernama Ubaid bin Umair itu bertanya tentang puasa Asyura. Maka ketika itu mengatakan Al-Muharram Syahrullah al-asamma fihi tiba ala Adam. Mboten sanes niki. Jadi tanggal apa itu tanggal 10 Asyura itu adalah bulan yang mulia, Pak. Maka orang yang melakukan kebaikan pada saat itu maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejelekan pada bulan itu maka dosanya juga dilipat gandakan. Makanya ngeten, dalam Islam itu ada waktu mulia, ada tempat mulia, Pak. Ada waktu mulia, ada tempat mulia. Misalnya jenengan melakukan sholat di masjid dan jenengan sholat di rumah jenengan, bagus mana, Pak? Bagus di masjid. Kenapa? Masjid itu tempat mulia. Jenengan sholat di Masjidil Haram sama sholat teng mriki utama teng mriko nggih, lek mboten kleru, Pak. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan orang yang melakukan sholat di luar Masjidil Haram 200 tahun loh, Pak. Kenapa? Karena orang yang sholat di sana itu dilipatkan sama dengan pinten? 100 ribu, Pak. 100 ribu rakaat. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang nomor 2 yang kita lakukan adalah kita napa nggih? Jadi memperbanyak melakukan amal baik. Ini termasuk pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dalam ayat itu Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat dolim di bulan-bulan itu. Apa berarti di luar bulan itu kita boleh melakukan maksiat? Mboten ngoten. Jadi kita ditekankan dalam bulan itu kita tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh melakukan dosa, karena orang yang melakukan dosa di bulan itu, di hari itu, maka itu dosanya dilipat gandakan, Pak. Kemudian mafhum mukhalafahnya kebalikannya, orang yang melakukan kebaikan di bulan itu insya Allah pahalanya juga dilipat gandakan. Makanya lewat mimbar ini saya mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada jenengan semua. Mungkin jenengan yang tidak pernah sholat duha, Pak, jangan lampahi, Pak. Mumpung bulannya bulan mulia. Mungkin kita yang nggak pernah witir, jenengan lampahi, Pak, karena ini bulannya bulan yang mulia. Mungkin kita jarang membaca Al-Quran, monggo, Pak, jadi kita tingkatkan. Karena para ulama sepakat dengan adanya bulan mulia ini, maka amal baik kita ditingkatkan. Makanya ada yang matur ngeten, ketika kita beramal itu amal kita sedikit tapi pahalanya banyak. Caranya bagaimana? Ya memilih waktu-waktu mulia, memilih waktu-waktu yang mulia. Yang nomor 3, Pak, ini sebetulnya hatinya doib, tapi tetap saya sampaikan, Bang, jadi tetap saya sampaikan. Jadi di bulan ini kita itu diperintahkan untuk berbuat lapang kepada diri kita sendiri dan berbuat lapang kepada anggota keluarga. Utamanya 10 besok, Pak, maksud saya, jadi saya ingatkan. Tapi hati ini doib, Pak. Hati ini doib, hati ini tidak kuat. Tapi misalnya walaupun tidak kuat, tidak berarti tidak boleh dilakukan. Artinya kalau jenengan melakukan hadis ini, makanya saya bacakan dulu, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Rawahul Baihaqi fi Su'ab wa Ibnu Abdil Bar walil hadisi turukun ukhra kullaha dhaifatun.
Walakin idza dzumma ba'duha ila ba'din izdadat quwwatan. Artinya ngeten. Dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat lapang kepada dirinya sendiri. Artinya ngeten Pak. Jadi tanggal 10 besok itu, 10 Muharram itu, kita itu lebih nopo nggih? Kita lebih memanjakan diri kita, Pak. Soalnya jenengan biasanya makan biasa-biasa ya rada luar biasa ngoten lho, Pak. Nggih. Mboten maksud saya mungkin biasanya jenengan napa Pak bahasane sing penak nggih. Soalnya kita itu biasanya makannya cukup wis biasa ayam. Pas niku ya rada ditingkatkan, Pak. Daging misalnya nggih. Soalnya jenengan biasanya minumnya cuma teh. Pas niku ya rada muda, Pak. Mungkin susu napa-napa nggih. Jadi barang siapa yang berbuat luas, berbuat lapang kepada dirinya sendiri dan kepada anggota keluarganya pada tanggal 10 bulan Asyura, maka Allah akan meluangkan orang tersebut selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Su'ab dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Semua hadisnya ada riwayat yang lain, tapi semuanya dhaif. Tapi saya tabik mengatakan hadis dhaif itu Pak nggih, hadis dhaif itu kalau dikumpulkan Pak, jadi dhaif itu jadi kuat. Makanya ini boleh dilakukan, ya boleh dilakukan. Tapi jangan punya keyakinan kalau kita berbuat lapang pada anggota keluarga hari itu, kita akan lapang 1 tahun pun ngoten. Nggih, tanggal 10 keluarganya dimanjakan, setelah itu mboten pun ngoten maksud kula. Nggih. Jadi napa itu yang nomor 3 Pak nggih. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Bersedekah kepada anggota keluarga, bersedekah kepada diri sendiri, dan mungkin bersedekah kepada jamaah. Mungkin loh Pak, kalau memungkinkan itu diadakan buka bersama Pak pada tanggal 10 Asyura niku nggih. Terus sini kan ada pengajian SMS, sholat ngaji makan. Makanya diganti Pak, bukan subuh tapi napa maghrib. Jadi 3 Pak, setidak-tidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Yang pertama, kita banyak-banyak melakukan puasa. Banyak-banyak melakukan puasa, utamanya tanggal 10. Misalnya tidak bisa tanggal 10 di bulan Muharram ini, monggo kita banyak-banyak melakukan puasa. Yang nomor 2, kita banyak-banyak melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kebaikan kita, amal baik kita, insyaallah pahalanya dilipat gandakan. Yang nomor 3, kita cegah, kita hindari melakukan perbuatan dosa, menghindari perbuatan maksiat. Yang terakhir, kita banyak-banyak bersedekah kepada diri sendiri, pada anggota keluarga, dan kepada orang yang lain. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini diberikan kesehatan oleh Allah, berikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan tanggal 10 Asyura. Peristiwa yang paling masyhur Pak. Jadi pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ada yang menyatakan pada hari itu Allah pada hari itu Allah menerima tobatnya Nabi Adam Pak. Jadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu dipanjatkan oleh Nabi Adam itu pada tanggal 10 Asyura. Ada yang lain mengatakan tapi insya Allah mboten kuat. Katanya Nabi Ibrahim selamat dari api itu tanggal 10 Asyura. Katanya Nabi Nuh itu turun di Bukit Judi pada tanggal Asyura. Seingat saya Pak, yang saya tahu yang paling kuat itu adalah peristiwanya
Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Yang nomor 2 yang ada hadisnya insyaallah adalah ketika Nabi Adam melakukan tobat, itu juga pada tanggal 10 Asyura. Kalau mengatakan Pak, monggo. Kalau pas tanggal 11 Asyura itu niatnya gimana niatnya sama dengan? Ya ngeten, jadi kita tanggal 11 itu niatnya adalah menyelisih puasanya orang Yahudi. Jadi Yahudi itu puasanya kan tanggal 10. Makanya kita oleh Nabi di satu sisi kita dianjurkan untuk melakukan puasa Asyura. Nah 10 nggih. Yang nomor 2 kita dianjurkan menyelisih orang Yahudi. Caranya gimana? Mungkin kita puasa tanggal 9, 10, 11 atau kita puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Setidak-tidaknya 10. Salah ngoten Pak. Jadi kita misalnya jenengan puasa tanggal 11 itu niatnya supaya puasa kita dengan puasanya orang Yahudi itu berbeda. Namun ngoten tujuannya, mboten niat yang lain. Kebetulan tanggal 11 besok itu jatuhnya hari Senin. Makanya iso diniati loro Pak. Ya puasa Senin, ya puasa napa niku Muharram. Nggih. Ngoten nggih? Nggih, mudah-mudahan yang saya sampaikan saged dipahami Pak. Jenengan bisa memahami, kita semua bisa mengamalkan Pak. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.